صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Bukit Waringin Al-Muhajirin. Pada pekan kedua ini mari kita ikuti kajian penguatan akidah bersama Ustadz Haji TB Abdi Abdilar. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabi hijah. Salatullahi wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad ursila Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-arabi al-hashimi al-mustafa wa alihi wa sahbihi dawil huda wa subbihu bi anjumin fil ihtida. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Segenap jemaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Ketua DKM Masjid Bapak Haji Joko, wasil saya, dan juga para hujaj, para ustadz, tokoh masyarakat, pemerintahan, Bapak RW. Ada Bapak RT? Rajin Bapak RW, alhamdulillah. Bapak RT? Nah, alhamdulillah. Berarti RW RT ahli surga nih. RW RT itu harus jadi kaca ya, cermin. Pemimpin kan itu tingkat paling bawah RT. Insya Allah kalau RT-nya rajin ngaji, rajin sholat berjamaah, RW-nya rajin ngaji, rajin sholat, insya Allah ya warganya pasti masuk surga semua. Bapak Haji Akhyar, ya Bapak Iwan dan para ustadz yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, memuliakan saya kepada para sesepuh sekalian. Alhamdulillah pada maghrib ini kita masih dapat bersilaturahmi. Sebulan sekali bertemu dengan saya ya. Alhamdulillah. Dari pagi saya Pak belum tidur enggak sampai tar malam ada maulid buat tempat ya, mungkin pulang jam 12 malam, ntar jam 1-an dah ya.
Mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi satu wasilah ya, bertambah ilmu kita ya, bertambah wawasan kita, sehingga semakin kita takut kepada Allah ya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada satu hadis Rasulullah di dalam kitab Sahih Muslim ya, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Bermula orang yang diinginkan oleh Allah jadi orang baik, jadi orang soleh, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan orang itu agama. Ya, kita makan agama Islam pasti dipahamkan agama Islam. Jadi kalau kita pengen jadi orang soleh, yang pertama ya harus paham agama ya. Kalau istri kita pengen jadi istri yang solehah, ya istri kita harus paham agama. Kalau anak-anak kita pengen jadi anak yang soleh dan solehah, pahamkan agama. Maaf, sekarang ini mata hati manusia ini terlalu condong ke dunia. Rasul mengatakan ad-dunya zilun jail, dunia itu bayangan yang hilang. Sekaya apapun orang, tanahnya luas, gunung Salak dia punya, gunung gede dia punya. Pas kita tanya, ini kebun siapa nih? Bapak itu ya. Jalan punya dia juga ya. Pom bensin punya dia juga. Masya Allah, sampai ke warung-warungnya tuh, pom bensin kan banyak warungnya, sampai ke bengkel-bengkelnya. Kaya nggak? Mati dibawa nggak? Seterkenal apapun orang. Dulu ada ya Muammar Gaddafi ya, jadi presiden itu 40 tahun Pak. Kalau Pak Harto kan cuma 32 kalau nggak salah. 40 tahun. Dengan berjalannya waktu banyak yang lupa. Ada orang kuat, ada orang hebat, ada orang kaya, tapi kehebatannya, kekuatannya, kekayaannya nggak dibawa. Wajar baginda Rasul mengatakan dunia itu bayangan kelewat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kafa bil mauti waizun, sudah mencukupi ketika ada orang yang meninggal nasihat. Nasihat yang paling jitu adalah ketika ada orang yang meninggal. Makanya kalau ada yang meninggal kita mesti datang ya, kita lihat Masya Allah, yang tampan, yang cantik, yang kuat, yang hebat, yang kaya, sama. Karena ada dua pelajaran yang perlu kita ambil. Salah satunya ketika orang itu mati, yang kedua ketika orang itu lahir. Kalau orang itu lahir, maaf, sama ya. Ketika orang kampung bilang brojol, ketika brojolnya sama, bapak-bapak sama saya semuanya. Cek Sundamat tewala kaya, nggak bawa kekuatan. Belum ada orang sejarah pas lahir langsung rondang ya. Pas lahir langsung
ya, lari, olahraga, atau bawa harta, pas lahir bawa celana dalam, nggak ada. Andai kata dia punya tenaga, sedikit demi sedikit. Pak, gimana ini putranya tuh yang kemarin lahir? Alhamdulillah sekarang udah bisa minggir-minggir. Baru 3 bulan. Belum bisa tegak, belum, baru minggir-minggir. Pak, gimana tuh anaknya kemarin? Alhamdulillah sekarang udah bisa duduk, baru 5 bulan. Standar umumnya manusia kan begitu. Demikian juga orang yang meninggal. Sehebat apapun orang, sekuat apapun orang, sekaya apapun orang, setenar apapun orang, sealim apapun orang, semiskin apapun orang, ketika meninggalnya sama. Sama nggak? Waduh, dia mau orang kaya, pakaiannya aja 15 juta, mati disobek. Pak Amil, gimana ini nih bajunya nih? Mana pulang dari luar negeri lagi, pakai baju mahal nih. Udah sobek aja dah, digunting. Rek. Batu alinya tuh. Bacan. Waduh, ini ada yang minta aja temennya nggak dikasih. Orang hobi. Pas meninggal gimana? Copotin. Pernah nggak bilang? Jangan. Nggak ada. Tuh. Baju saya ini baju mahal. Bini saya cantik. Ntar ada yang ngambil. Nggak ada. Tuh. Jadi 2 pelajaran itu harus kita perhatikan. Ketika lahir dan ketika meninggal. Sama. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya alhamdulillah dengan hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini, memberi pahaman kepada agama kita, bahwa kita ini ada satu tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengabdi kepada Allah. Kalau nggak mau ngabdi ya bodoh, silahkan. Tapi bersiko, ya, saudara-saudara kita sekarang, ya, mudah-mudahan ya, yang gugur, yang meninggal dimasukkan oleh Allah golongan orang-orang yang mati syahid, ya, yang terluka, ya. Semalam saya pulang jam berapa? 11:30 ngelihat itu. Ada tubuhnya doang, kepalanya nggak ada. Ya Allah, sedih banget ya. Ya Allah, saudara-saudara kita di Palestina itu biadab luar biasa, ya. Maka jangan petot, jangan berhenti kita berdoa, ya. Mudah-mudahan Allah berikan, ya, segera, ya, berhenti peperangan. Yang namanya peperangan itu benar-benar, ya, menyedihkan, ya. Makanya alhamdulillah kita juga, ya, mungkin dulu di Indonesia seperti itu, ya. Kita kan hasil pengorbanan pahlawan kita, makanya kita harus bersyukur. Yang berjuang mudah-mudahan mendapat kemenangan, ya. Kita doa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini dapat tugas dari Allah untuk mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah. Makanya maaf, iblis ini kan Abuzan namanya, bapaknya jin, ya. Saking rajinnya ibadah, saking rajinnya nuntut ilmu, walaupun jin, dia bisa tinggi pangkatnya. Maka di dalam kitab tafsir Sawi dinyatakan, wa kana iblisu raisal malaikatil muqarrabina. Iblis itu menjabat
ketua para malaikat terdekat dengan Allah. Li ilmi wa ta'atih, dengan ilmu dan taatnya. Tapi ternyata ilmu dan taat tidak bermanfaat bagi Allah, Pak. Yang Allah tuntut itu bakti atau enggaknya kepada Allah. Maaf. Tidak ada tempat di langit melainkan dipakai sujud oleh iblis. Saking tingginya ilmu yang dimiliki oleh iblis, dia punya pangkat. Wa yuqalu fis sama'id dunya waliyan, dia juga seorang wali. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormat kepada Nabi Adam, usjudu li Adama, hormatlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadul malaikatu illa iblis, maka semua malaikat menghormat kepada Nabi Adam kecuali iblis. Kenapa? Aba, menolak. Maaf, saya nggak mau. Wastakbaro, karena dia punya sifat sombong. Dia punya ibadah tinggi, punya ilmu tinggi. Ini pasti di setiap orang ada, Pak. Orang alim sombong, penyakitnya itu orang alim sombong. Orang rajin ibadah, penyakitnya apa? Ujub. Saya ngaji tiap hari, dia mah ngaji cuma seminggu sekali. Kata yang ngajinya, ya setiap malam saya ngaji, semalam 2 kali saya. Kata yang ngajinya sehari 3 kali, saya ngaji sehari 3 kali malah. Ya. Itu penyakit itu. Ya. Orang kaya sombong, orang miskin ada penyakitnya, ada. Orang miskin ngiri. Jadi penyakit orang miskin mah ngiri. Ya. Semuanya masing-masing punya penyakit. Ya. Makanya Bapak sekalian, maaf, hati manusia itu bercahaya, bersinar, kemilau. Kata baginda Rasulullah, kemilau, bercahaya. Setitik tuh. Ya. Idza adanaba abdu dzanban nakat fi qalbihi naqtatun sauda. Tapi ketika manusia itu berbuat satu dosa, satu kesalahan, maka itu cahayanya, sinarnya ketutup. Karena dosa itu naqtatun sauda. Satu titik hitam letang. Jadi ada cahaya ketutup. Tak. Di dalam hati itu ada iman, bercahaya, putih luar biasa, ketutup. Idza taba sokula, apabila si hamba itu tobat, sokula, bersih lagi. Wa in ada, jika kembali lagi, zada zalika hatta yusawidu, maka semakin bertambah titik hitam itu 2 kali lipat hitamnya, tebalnya. Dulu pernah terjadi zaman Nabi Musa, sebagai pembandingan saja supaya kita paham. Kemarau yang amat panjang sehingga banyak masyarakat di zaman Nabi Musa itu yang meninggal dunia, mungkin jutaan orang. Sehingga Tuan Raja berkata kepada Nabi Musa,
ya Nabi Allah Musa, saya minta agar engkau berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Kalau bahasa kitanya istighosah, ya, atau sholat istisqo. Ya udah, kata Nabi Musa, sekarang raja perintahkan kepada masyarakat untuk ikut bersama saya ke atas gunung. Singkat cerita, ribuan orang datang berduyun-duyun. Sesampai di bukit, Nabi Musa berkata, saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah sampai bukit. Siapa di antara saudara-saudara yang merasa punya dosa, walaupun satu, silahkan pulang. Kira-kira kalau kita pulang nggak Pak? Pulang nggak kira? Ya pulang, dosa kita banyak banget, sabrek-abrek. Ternyata ini masyarakat yang ribuan ngikut sama Nabi Musa pulang semua. Kau yang pulang, dosa saya banyak banget. Saya juga sama. Sama banyak sih enggak, cuma ada. Udah macam-macam daripada ngobrol sampai pulang. Yang nyisa cuma satu Pak, matanya buta. Kata Nabi Musa, kamu nggak punya dosa? Perasaan saya nggak punya dosa ya Rasulullah. Cuma pernah satu kali kejadian ketika saya lewat suatu rumah, jendelanya terbuka. Dari jalanan saya pas lihat jendela, ternyata di dalam jendela itu, di dalamnya, di dalam kamarnya, maka saya langsung ngabalier. Sudah apa ngabalier? Kartos tuh ngabalier Pak. Gitu. Saya colok mata saya. Kata Nabi Musa, kamu tahu itu yang di dalam siapa? Enggak. Benar? Enggak. Jadi nggak tahu bahwa itu perempuan? Enggak. Saya juga nggak tahu itu perempuan apa laki. Makanya saya nggak balier, langsung saya colok mata saya. Benar? Benar. Ya udah sekarang begini dah. Itu nggak berbuat dosa. Nggak dosa, kata Nabi Musa. Singkat cerita, langsung naik ke atas gunung. Yuk ikut saya. Berangkatlah ini Nabi Musa dengan orang buta itu. Kata Nabi Musa, sekarang silahkan doa. Kok saya yang suruh doa ya Rasulullah? Ya kan saya punya kesalahan, punya dosa, nabok orang Kipti mati. Maka angkatlah si buta dua tangannya. Ya Allah, kalau memang saya tidak punya dosa, dan kejadian pada waktu itu saya melihat badan seseorang dan saya mencolok mata saya dan itu tidak dianggap dosa, maka saya minta sebelum lidah saya kering, bibir saya kering, engkau turunkan hujan. Apa yang terjadi Pak? Bibirnya selesai dia berkata, hujan turun. Negara itu diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau doa mah nggak usah banyak-banyak. Satu, yang penting enggak punya dosa. Biar ribuan orang doa kalau nggak banyak dosa ya. Artinya apa Pak? Maaf, sekarang mah kita zaman dulu barangkali zaman dulu kita berbuat dosa itu kalau kita keluar rumah karena rumahnya jarang. Tapi kalau sekarang enggak keluar
luar rumah kita bisa berbuat dosa. Betul nggak? Lihat TV, kira-kira banyak yang telanjang nggak di TV? Pernah ngelihat dada nggak di TV? Oh, Ustaz, bukan dada lagi, itu mah udah paha, ketek, udah macam-macam deh. Ya. Ternyata bukan hanya ke rumah, perorangan masuk ke kamar, buka status, waduh, ini yang bikin kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita enggak bercahaya, Pak. Andai kata kita berbuat dosa satu saja, cahaya kita tertutup. Idza kasura dzunubul abdi sakulat alahil ibadah. Apabila semakin banyak dosa yang diperbuat oleh seorang hamba, maka orang itu akan sulit ibadah. Ya Allah, kita lihat sejarah, Pak. Ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, Rasulullah itu kalau tahajud kakinya pada bengkak. Yattafattara qadamahu min tuli qiyami. Bengkak dua kakinya karena saking lama dia berdiri sholat. Huzaifah Al-Yawani pernah sekali-kali dia pengen sholat sama Nabi. Nabi lagi tahajud, jadi belakang ikut, Allahu Akbar. Nabi kan baca Fatihahnya enak. Habis baca Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah, Pak. Bukan alif lam mim doang, surah Al-Baqarah. Kata Huzaifah di dalam hatinya nih, pas terakhir surah Al-Baqarah, ya pasti Nabi ruku nih. Sumat tasola, kemudian Nabi nyambung lagi bi Ali Imran dengan surah Ali Imran. Akhir Ali Imran, kata Huzaifah, mudah-mudahan nih, mudah-mudahan Nabi ruku selesai. Nabi nyambung lagi dengan surah An-Nisa. Berarti Nabi berdiri baca surah, habis baca Fatihah 3 surah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Lama nggak, Pak? Kita mah nggak sanggup ini. Ternyata kata Huzaifah, Nabi rukunya selama baca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Wa kadzalika fi sujudi karruku'i, demikian juga sujud lamanya Nabi ketika sujud seperti lamanya ruku. Kita sanggup kan? Ya wajar Nabi itu takbir tahajud habis Isya, salamnya mau subuh. Itu sering sekali Nabi kerjakan di kesibukan beliau menyelamatkan umatnya. Sampai-sampai istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha faqalat, "Ya Rasulullah, lima tasdahada ya Rasul?" Kenapa engkau sampai seperti ini? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu, bahkan yang akan datang. Dan kita surah Fatah ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Gitu kan? Tuh. Jadi Nabi mah ada jaminan dari Allah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Ya kalau kita puas-puasin gitu.
Kenapa sampai seperti itu? Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang. Faqala Nabiyuna Muhammad, maka Nabi menjawab, afalam akun uhiba abadan syakuro, apakah tidak pantas saya menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya apa, Pak? Hidup di dunia ini singkat luar biasa. Bahkan di dalam kitab Sahih Muslim dinyatakan ketika baginda Rasulullah, kata baginda Rasul, saudara-saudara sekalian, hidup kita ini singkat, sedikit sekali, udah sedikit sekali lagi. Kan hidup itu dua kali, hidup di dunia, hidup di akhirat. Hidup di dunia seperti kalian mencelupkan telunjuk ke laut. Coba kalian celupkan telunjuk ke laut, nanti angkat semua telunjuk kalian dan lihat nanti yang jatuh dari telunjuk. Kata sahabat, ya Rasul, andaikan kami celupkan telunjuk ke laut dan kami angkat telunjuk kami, pasti akan jatuh setetes air. Sepakat gak, Pak? Sepakat gak? Sepakat pasti. Nggak mungkin seember. Oh, ini mah telunjuk kita dijatuhin ke laut, diangkat seember, enggak. Setetes. Dimasukin ke ini, setetes juga. Dimasukin ke segelas, setetes. Seember, setetes. Nah, yang setetes ini sebagai modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibagi-bagi. Ada di masa kandungan ibu, berapa bulan? 5 bulan, ya. Kemudian wabisiba, masa balita. Di kandungan nggak mungkin kita udah mulai ibadah, padahal udah modal udah dikasih, nggak mungkin ibadah. Di masa siba, balita pun tidak, kecuali orang-orang yang khusus. Kalau orang-orang yang khusus beda. Saya baca profil Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, ketika lahir beliau puasa, Pak. Wa kana radhiyallahu an yamtani'u minar rodoah. Beliau itu lahir bulan Ramadan. Ketika ibunda tercinta ngasih susu, dia nolak, nggak mau. Orang kita bilang melejit. Siang demikian, tapi ketika maghrib, guru Syamsi, beliau mau. Besoknya pun demikian. Maka ibunda tercinta berkeyakinan bahwa ini bayi sudah berpuasa. Ini orang khusus, Pak. Dari bayi udah ibadah. Kalau kita bukan orang khusus, aki-aki masih ngerokok. Ya Allah, ada itu. Mudut deh di tempat, apalagi tempat rame, ya. Enak aja ngerokok tuh. Dibilangin lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu untuk orang kafir. Coba lihat pada surahnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau orang Islam itu bukan lakum dinukum waliyadin. Al mukmin lil mukmin kal jasadil wahid. Orang mukmin dengan orang mukmin seperti satu tubuh. Ketika sakit, kaki sakit, ya tangan bantu, mulut aduh, pala panas, badan meriang, kaki kesandung sampai berdarah, kata mulut bodoh amat. Jadi sifat orang yang beriman, semakin kita iman kita semakin sempurna,
maka semakin sayang kepada sesama orang muslim. Sampai-sampai ada hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi, cintai makhluk yang ada di bumi, maka akan menyayangi, mencintai makhluk yang ada di langit. Makanya orang-orang Israel itu biadabnya luar biasa. Orang-orang yang benar-benar imannya sempurna, jangankan manusia, nyamuk aja kagak berani dia bunuh. Nyamuk. Ya kalau kita masih sadis kan. Blok, kena, kena. Sanjang. Tangannya sampai merah, nyamuknya pinter. Sekali-kali kena dipejak. Salah satu contoh Habib Ali ya, yang kemarin haul ya, di Solo itu, pengarang kitab Situdur. Beliau itu kalau ada nyamuk nggak dibantai Pak. Ditanya kenapa? Habib, dia rezekinya ada di badan saya. Allah ciptakan rezekinya ada di badan saya. Ketika dia ngasih rezeki, kenapa saya bantai? Kita nggak sampai situ. Orang-orang yang benar-benar pilihan Allah sampai ke situ, Pak. Ya. Maka sungguh jauh nanti. Sekarang kenapa kejadian-kejadian ada anak memperkosa ibu, bapak memperkosa anak, paman memperkosa ponakan, bahkan banyak terjadi anak melaporkan ke polisi tentang ibunya yang ngambil singkong. Kalau menurut agama itu sangat tidak pantas. Kenapa bisa terjadi? Disebabkan ini orang jauh dari agama. Karena semakin orang itu mendalam di dalam agamanya, maka akan semakin dia punya sifat rahim. Semakin orang itu ikut kepada Nabi Muhammad secara sempurna, maka akan semakin sayang kepada makhluk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi punya sifat raufur rahim. Sifat Allah dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Udah nggak ada hasud sama makhluk. Ya. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW ini mau sholat. Orang yang biasa ngeludahin nggak ada. Nabi cari kemana? Kata sahabat, ya Rasulullah, nyari siapa ya Rasulullah? Yang biasa ludahin saya. Oh, dia sakit ya Rasulullah. Ngedenger ini langganan sakit, Nabi langsung ke pasar, beli korma, beli anggur. Langsung Nabi tengok rasa sayangnya ke makhluk Allah seperti itu, Pak. Ya kalau kita maaf kira kalau kita gimana ya, rajin amat. Kadang-kadang saudara kita aja, tetangga kita sakit, cuek aja. Bukan sakit, mati. Tetangganya mati, meninggal, cuek aja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Disebabkan ini orang jauh dari agama. Ustadz kan pakai peci mah ngejaminan. Kadang-kadang orang sekarang kan, alim banget, pakai peci mulu. Jadi ngejaminan, Pak. Jadi kita kembali lagi, kata baginda Rasul, orang yang diinginkan jadi orang soleh, yang pertama dipahamkan agama. Yang kedua, dia diberikan satu kelebihan
bisa mengamalkan apa yang dia dapat dari agama itu. Makanya Imam Malik di dalam kitab karangan Dr. Profesor Dr. Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ditulis daripada kaul daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, man amila bima alima warasahullahu ilman ma la ya'lam. Ketika orang mengamalkan ilmu yang didapat, maka itu orang akan diberi ilmu oleh Allah dengan ilmu yang tidak sama sekali diketahui. Ini kita kadang-kadang ngaji mah rajin, apalagi kaum ibu. Saya tanya, ibu-ibu Senin ada pengajian? Ada. Selasa ada, Rebo ada, Kemis ada, Jumat ada, Sabtu ada, Minggu, seminggu pun ada pengajian ibu. Tapi amal laki masih ngomel baik. Pak, maaf, jangankan ngomel, cemberut. Cemberut depan laki, pernah nggak bapak punya bini cemberut? Ayyuma mra'atin abasat biwajhi zawjiha walam tatub ja'at yaumal qiyamati maswaddal wajhi. Perempuan istri siapa saja yang ketika cemberut depan suaminya mati tidak keburu tobat, maka kelak datang di hari kiamat mukanya hitam kayak kuali dodol yang sudah bertahun, kelihatan cuma matanya doang. Itu cuma cemberut, Bang. Apalagi yang lainnya. Yang terlebih lagi apa ada seorang istri sama suaminya manggil namanya. Suaminya namanya Ahmad. Ahmad, bangun. Goblok banget sih. Astagfirullahaladzim. Suami itu sama pangkatnya seperti bapak. Ketika saya terima nikah dan kawinnya Pulanah binti Pulan dengan mas kawin tersebut, maka jabatan suami sama seperti bapak, pengganti dari bapak. Kira-kira manggil nama bapaknya boleh nggak? Bapaknya Ahmad dipanggil Ahmad sini, boleh nggak, Bang? Bapaknya Ahmad namanya dipanggil sama anaknya Ahmad sini, boleh nggak? Nggak boleh. Ini sekarang terjadi banyak, Pak. Udah jauh ya dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jadada ilman walam yazdad budan walam yazdad minallahi ila budan. Siapa orang yang semakin tambah ilmu, ilmunya udah banyak, wah pangkatnya udah banyak banget ya, gelarnya udah banyak, tapi tidak mengamalkan dengan ilmu yang dimilikinya, maka itu posisinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dulu, Pak, ngaji itu nggak tinggi, yang dibaca apa? Sifat 20. Tapi sama orang tua kagak berani ngelawan. Jangankan ngelawan, lihat mukanya aja kagak berani orang dulu. Sama guru, jangankan ketemu, lihat mukanya udah kabur. Dulu ya saya maaf, ketika pesantren itu direndam, digebuk, dijemur, pasrah aja dah, yang penting jangan mati itu. Ya kalau sekarang, ya Allah, gurunya sekarang jadi lawan udah.
Kadang-kadang ada sekarang ini banyak orang menganggap guru itu mantan, Pak. Bekas guru. Padahal di dalam agama nggak ada. Ya. Jangankan guru agama, pernah Imam Ali ini suatu hari dia turba ketika dia jadi khalifah. Ya, orang Ali kan, Imam Ali ini muridnya Nabi ya. Bahkan Nabi mengatakan anna madinatul ilmi wa ali babuha. Imam Ali ini mengamalkan dengan ilmu apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Suatu hari ada orang tua yang sangat jauh kelihatan. Kata Imam Ali, berhenti. Itu ada orang tua mau lewat. Pas dilihat ternyata ini gurunya. Imam Ali langsung lari, dia samperin, dia cium tangannya. Ini pengawal khalifah bingung, sampai penasaran dia tanya juga, ya khalifah madwa tukrimu ikroman sadida, siapa dia khalifah, engkau muliakan sebegitu memuliakannya. Kata Imam Ali, dia guru saya. Dulu saya masih kecil pernah diajarin motong kayu sama beliau. Jasa dia mengajar motong kayu diingat puluhan tahun, Pak. Itulah alam. Ya. Makanya ketika orang itu berguru, tidak ada anak dengan gurunya, ilmunya tidak bisa bermanfaat, tidak bisa sampai ilmunya. Contohnya di Al-Quran surah Al-Kahfi, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, ya Nabi Khidir, saya mau berguru nih. Kata Nabi Khidir, jangan nanya, apalagi protes. Syaratnya itu siap, ayo ikut. Tengah jalan Nabi Musa naik kapal, dibocorin. Kata Nabi Musa, guru, waduh, ini perbuatan melanggar hukum ini, dosa besar nih. Kan kamu harus udah janji sama saya, tidak protes, tidak bertanya dan tidak protes. Enggak lulus, Pak. Nabi Musa enggak lulus. Tapi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani ketika disuruh sama gurunya, kata gurunya, kalau kamu hadas kecil kamu wudhu, sholat. Kalau kamu hadas besar kamu mandi, wudhu dan sholat. Semalam dia mimpi 40 kali mandi, 40 kali wudhu dan 40 kali sholat. Sukses dia jadi murid. Ya, kalau kita udah guru nggak ada, ini sekalian aja nanti. Kalau kita kan begitu. Ya sekalian, ya, masih banyak banget ya yang perlu kita ketahui supaya kita benar-benar ya, karena kata Rasulullah, akmalun nasi imanan ahsanul mulkan. Semakin orang itu sempurna, semakin bagus akhlaknya. Akhlak dengan Allah, dengan Nabi, dengan orang tua, dengan yang lebih tua, dengan saudara, dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi semakin kita sempurna iman, akan semakin bagus akhlak kita. Itu semua tidak akan bisa kita dapati kecuali ada di majelis ilmu. Saja barangkali yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.